Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas bahasa Arab bersama Bang Uzbek. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang dua aspek penting yang harus kita perhatikan nih kalau kita mau menyebutkan sebuah isim. Apa itu isim? Sebuah kata benda dalam bahasa Arab. Dua aspek itu antara lain adalah yang pertama namanya jinsun, atau yang kita kenal dengan jenis, maksudnya jenis kelamin. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata benda atau benda mati itu seolah-olah kayak makhluk hidup. Dia punya jenis kelamin, ada yang perempuan atau namanya mu'annas, dan ada yang laki-laki atau yang namanya muzakkar. Lalu yang kedua namanya adalah adad atau jumlah benda tersebut. Jumlah dalam bahasa Arab itu dibagi jadi tiga. Yang pertama namanya mufrad atau artinya adalah tunggal. Lalu yang kedua adalah musanna atau yang artinya adalah dua. Dan terakhir namanya adalah jama', ya, atau jama'. Kalau dalam bahasa Arab, jama' itu benda yang jumlahnya lebih dari dua. Sedangkan kalau dua itu namanya musanna, bukan jama'. Jadi nggak sama ya, kayak seperti dalam bahasa Indonesia dan seperti dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang gimana kita bisa tahu mana benda yang jenis kelaminnya muzakkar dan mana benda yang jenis kelaminnya muannas? Gimana cara bedainnya? Cara bedain mana yang mu'annas dan mana yang muzakkar itu gampang banget. Kamu cuman perhatiin adanya tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Ini nih yang kayak gini bentuknya. Iya, itu tak marbutoh. Kalau ada di suatu akhir kata dalam kata benda, maka dia jenis kelaminnya adalah mu'annas. Oke, biar lebih jelas lagi kita jelasin dalam papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih teman-teman, kita udah punya contohnya. Contoh dari mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Kita perhatikan di papan tulis. Ini ada dua kata benda. Namanya yang pertama adalah kitabun atau yang artinya adalah buku. Sedangkan yang kedua namanya adalah sayyaratun atau yang artinya adalah mobil. Nah, dari dua kata ini mana yang muzakkar dan mana yang muannas? Gampang sekali. Kamu lihatin ada atau enggak tak marbutoh pada akhir katanya. Yang pertama kitabun. Lihat di akhir, ka, ta, alif, ba. Di akhirnya nggak ada tak marbutohnya. Berarti dia ini jenis kelaminnya adalah muzakkar atau laki-laki. Namun yang kedua, sayyaratun. Sayyaratun. Di akhirnya ada kata atau ada huruf tun, yaitu tak marbutoh. Maka dia termasuk ke jenis kelamin muannas atau perempuan. Oke, sekarang kita udah bisa tuh bedain mana yang muzakkar dan mana yang muannas. Sekarang kita mau tahu nih gimana cara kita bedain jumlah-jumlah benda dalam bahasa Arab. Tadi kan kita udah bilang tuh ada tiga jumlah benda dalam bahasa Arab. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. 1, 2, dan jama'. Kalau dalam bahasa Arab ada tiga jumlah benda. Oke, kita usut dalam papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah punya contoh-contohnya nih biar lebih mempermudah kita lagi untuk tahu mana yang mufrad atau satu atau tunggal, mana yang musanna atau dua, dan mana yang jama'. Kita perhatikan dalam papan tulis. Pertama kita punya satu kata benda atau satu kata benda. Ya benar, satu kata benda, yaitu mudarrisun atau yang artinya adalah guru laki-laki. Mudarrisun itu kalau jumlah guru laki-lakinya adalah satu. Sedangkan kalau jumlah guru laki-lakinya adalah dua, maka namanya berubah jadi mudarrisani. Yang awalnya mudarrisun jadi mudarrisani. Sedangkan jika jumlahnya guru tersebut lebih dari dua orang, maka kita sebut dengan mudarrisuna atau mudarrisina. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Aku kasih tips gampang nih.
bedain mana yang mufrad, mana yang musanna, dan mana yang jamak itu gampang banget. Kalau yang musanna itu pasti akhiran bunyi katanya adalah ani atau aini. Sedangkan kalau misalnya benda itu jamak, beberapa ya, ini beberapa nggak semuanya, karena sama seperti dalam bahasa Inggris, jamak dalam bahasa Arab itu ada yang regular atau beraturan dan ada yang irregular atau tidak beraturan. Kalau yang beraturan dia akan berbunyi una atau ina atau atun. Seperti itu contoh-contohnya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman boleh tanya sama aku sendiri langsung di IG aku @usamabakti04, dan teman-teman bisa lihat juga di feed aku. Aku udah buat tuh catatan-catatan buat kamu supaya kamu bisa mudah lagi untuk memahami pelajaran ini. Oke, bertemu lagi di episode selanjutnya bersama Bang Uzbek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.